Kejutan di ajang Piala Asia U17 benar-benar terjadi saat timnas. Indonesia malam tadi mampu mengalahkan tim yang jadi favorit juara, yakni Korea Selatan. Dalam partai pertama dari kedua tim, tentu kemenangan timnas ini nggak lepas dari sorotan. Media-media Asia termasuk dari media Korea yang sepertinya tak menyangka bahwa tim yang digadang-gadang jadi calon kuat, juara justru tumbang di partai pertama. Pertanyaan pun muncul, apa yang membuat Korea kalah? Benarkah sebesar itu potensi Indonesia U17 untuk terbang ke Piala Dunia? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selepas kemenangan Indonesia ke atas Korea Selatan, media-media Korea dikejutkan ya dengan pertahanan timnas yang begitu solid. Tapi mentalitas timnas U17 ini juga sebenarnya ada di level World Cup, karena Korea Selatan ini adalah negara yang bermain di Piala Dunia. Di kelompok umur apapun mereka itu bermain di Piala Dunia. Jadi apabila Indonesia dapat mengekang semua serangan-serangan daripada Korea Selatan, ini bermakna Indonesia juga punya satu level yang lebih tinggi standing dengan mereka. Jadi esok Indonesia akan melawan Yaman. Penentuan untuk Indonesia kalau menang akan ke Piala Dunia U17. Jadi bagaimana kita punya target untuk besok ini guys? Adakah Indonesia ini akan menang ke atas Yaman, dan adakah Indonesia ini akan kalah ataupun imbang dengan Yaman? Yaman sebelum ini mengalahkan Afghanistan kalau tidak silap ya 2-0, dan sekarang ini menduduki posisi yang pertama. Indonesia di posisi yang kedua, dan kini mereka bertemu esok. Jadi seru ini guys, seru banget guys, karena Indonesia juga ingin mencipta sejarah di kelompok umur ini di bawah kepala pelatihnya Coach Nova Arianto. Jadi tactical Coach Nova ini dia lebih kepada memperkuatkan lini pertahanan di samping counter attack menyerang, dan bila ada peluang di situ yang perlu mereka gunakan sebaik-baiknya untuk mencetak gol. Tidak perlu untuk bermain cantik, menguasai bola tetapi akhirnya kalah. Itu lebih baik sebenarnya menguatkan lini pertahanan, solidkan, walaupun tidak menguasai bola tetapi menang, itu lebih baik sebenarnya. Oke guys, dan for sahabat saya ingin mereaksi satu video ini, yaitu media Korea dikejutkan dengan pertahanan timnas. Apa di sebalik video ini? Yuk kita semak dulu guys. Media Korea dikejutkan defense timnas, tapi mentalitas timnas U17 ada di level menuju World Cup ya. Berada di grup C bersama tim raksasa seperti Korea Selatan serta raksasa Timur Tengah layaknya Afghanistan dan juga Yaman, pasukan tim Garuda sejatinya bukanlah tim yang diunggulkan di grup ini. Dari ranking FIFA Indonesia jelas ada di posisi terbawah, dengan Korea menjadi tim paling difavoritkan di grup C bahkan di turnamen ini. Tapi tunggu guys, inilah potensi besar dari pasukan muda tim Garuda asuhan Nova Arianto, berbekal para pemain dengan potensi besar layaknya Goli, Mirza, Evandra, hingga Becker. Tim ini menunjukkan jika nggak ada tim yang nggak bisa dikalahkan, termasuk finalis Piala Asia 2023 Korea sekalipun. Bicara soal pertandingan Indonesia versus Korea, Korea yang unggul pengalaman dan lebih difavoritkan untuk menang, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal laga. Hasilnya beberapa peluang sempat tercipta melalui skema apik di area kotak penalti. Banyak juga peluang Korea. Pertahanan kita punya fokus tinggi, dengan penjaga gawang juga tampil oke. Indonesia punya kompak defense yang bagus, dengan mengandalkan sepemain untuk bertahan. Saat dua pemain Korea menguasai bola, tiga pemain timnas punya organisasi yang bagus untuk langsung menutup ruang. Dan pada akhirnya, dengan mengandalkan derek pas ke area kosong, timnas juga menunjukkan transisi counter attack yang sangat bagus, yang tak jarang mengancam gawang Korsel. Dan terakhir, mentalitaslah yang menjawab sukses menghentikan gempuran Korea selama 90 menit. Keberuntungan itu tiba saat hadiah penalti didapatkan timnas di masa injury time. Sebelum Evandra sukses
mengeksekusi tembakan penalti setelah sempat ditahan kiper. Korea juara 1, dan ini adalah kemenangan bersejarah bagi timnas atas Korea. Ya, meski Tapi kalau kita lihat guys, Korea Selatan ini memang dia membuat serangan dari awal ya. Menyerang. Tapi akhirnya keberuntungan kepada Indonesia itu apabila ball hand di menit-menit terakhir itu. Nah, disitulah mereka tewas ataupun kecundang ya dengan gol di menit akhir itu. Maka mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, itu salah satu strategi juga itu. Biar bertahan dan mana-mana ada peluang itu digunakan sepenuhnya. Itu yang Indonesia, Coach Nova Arianto gunakan. Hanya menang tipis 1-0, namun sekali lagi ini adalah kemenangan penting. Betul, yang bersejarah. ini kemenangan yang memberikan 3 poin yang juga mendekatkan timnas ke ajang Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Betul. Di sisi lain, kekalahan Korea Selatan atas Indonesia jelas memberikan kejutan besar, tak terkecuali dari media di Korea. Salah satunya Sport Joseon. Mereka menuliskan sebuah artikel dengan judul "Saat Jepang Menang 4 Gol, tapi Korea justru tumbang di tangan Indonesia, yang mana sepak bola non sopan santun itu keras." Air mata pertama kekalahan mengejutkan, Piala Asia U17. Di artikel itu mereka menyebut jika ini adalah bencana jeda tempat turnamen dimainkan, dan menyebut jika ini adalah kekalahan pertama mereka atas Indonesia U17. Secara statistik, Korea memang menguasai laga itu. Mereka melepaskan total 21 tembakan. Tapi menariknya, hanya 3 yang efektif atau tepat sasaran. Sebaliknya, Indonesia yang menggunakan strategi counter attack sukses melepaskan 5 tembakan dengan 2 efektif dan 1 menjadi gol. Jelas Coach Nova memainkan strategi yang tepat di laga ini. Dan dia jelas jenius. Apa sih kunci keberhasilan dari timnas Indonesia untuk mengalahkan salah satu raksasa sepak bola Asia? Korsel, jawabannya adalah mentalitas. Sudah sejak awal Coach Nova mengingatkan bahwa para pemain timnas enggak boleh silau menghadapi Korea finalis Piala Asia U17 2023. Menurut Coach Nova, ia tahu bahwa Korea adalah salah satu klub terkuat di turnamen. Tapi para pemain harus bisa menghadapi, dan kuncinya terletak di mental. Nah, mental inilah yang ditunjukkan para pemain timnas di laga kontra tim gingseng itu. Fokus 90 menit jelas tak mudah, tapi berkat mentalitas untuk tak kenal menyerah. Para pemain tak membuat kesalahan sedikit pun. Mereka tak silau dengan nama besar Korea, apalagi dengan potensi besar yang mereka miliki. Meski main counter, permainan timnas nampak rapi. Bahkan, bukan tidak mungkin untuk unggul lebih cepat, seperti saat Mirza sudah berhadapan one-on-one dengan kiper Korea. Ini sangat bagus, teman-teman. Maksudnya, para pemain timnas U17 Indonesia sudah punya mental yang kuat, bahkan saat harus menghadapi Korea sekalipun. Meskipun timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada laga pembuka Piala Asia U17 2020. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena. Dalam konferensi persnya, Coach Nova mengatakan, "Yang pasti kami bersyukur pertandingan pertama tidak mudah. Saya bersyukur pemain bisa bekerja keras hari ini. Dan kita dapat 3 poin dan menjadi modal yang baik bagi kita. Tapi kita belum selesai. Masih ada 2 pertandingan lagi," ujar Coach Nova usai laga. Jelas kemenangan atas Korsel memang sangat penting. Tapi ini baru laga pertama di fase grup. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 laga. Tersisa melawan Yaman 7 April 2025 dan Afghanistan 10 April tahun 2025 di grup C. Terlena dengan 1 kemenangan bisa membuat tim kehilangan fokus. Padahal target utama adalah lolos ke perempat final. Untuk mengamankan tiket Piala Dunia U17, Nova menyadari bahwa konsentrasi di setiap pertandingan jauh lebih penting daripada euforia sesaat. Betul. Oke guys, ada 2 laga lagi lawan Yaman dan Afghanistan. Sebenarnya itu juga yang sangat penting
Walaupun kemenangan dengan Korea ini lebih penting lagi karena ini adalah gergasi sepak bola Asia, dan sebenarnya kemenangan ke atas Korea ini bukanlah keberuntungan Indonesia, karena ini adalah hasil usaha mereka untuk mengekang gawang daripada dibobolkan oleh Korea Selatan. Itu mereka berjaya mempertahankan gawang itu, dan kesungguhan mereka untuk menyerang itu akhirnya berbuahkan hasil. Maknanya Indonesia ini bermain dengan kesungguhan, bukan atas keberuntungan di menit-menit akhir. Kalau tidak mereka bersungguh-sungguh, tidak mungkin akan ada penalti. Dan mengambil sepakan penalti di menit-menit akhir itu bukanlah mudah, ya, karena disitulah tekanan ataupun pressure yang sangat kuat ketika permainan hampir tamat dan tendangan penalti itu menjadi penentu kepada kemenangan Indonesia. Dan memang betul pun, tendangan ataupun sepakan pertama daripada Evandra itu ditepis oleh penjaga gol Korea. Itu memang payah ambil sepakan di saat-saat akhir ini. Tetapi hasilnya bola yang ditepis itu kembali melantun ataupun rebound, dan akhirnya Evandra mengambil peluang yang kedua itu untuk cetakan gol. Jadi kemenangan itu adalah hasil daripada kesungguhan dan kegigihan perjuangan pemain-pemain U17 ini untuk mereka betul-betul menghasilkan sesuatu yang terbaik di perlawanan itu. Dan perlawanan lawan Yaman ini juga sangat penting. Walaupun kita wajib untuk bergembira melawan Korea itu atas kemenangan itu, tetapi jangan lupa untuk fokus pula kepada perlawanan dengan Yaman dan Afghanistan. Peluang Indonesia untuk kepada dunia melalui jalur kualifikasi bukan tuan rumah ini adalah saatnya yang paling manis untuk Indonesia. Melawan Yaman, penentuan segala-galanya. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan permainan timnas U17 ini? Adakah mereka bisa untuk mengalahkan Yaman pula selepas ini? Dengan kesungguhan, kalau kita tengok dengan taktikal dan strategi Nova Arianto ini, saya fikir Indonesia tidak masalah untuk mengalahkan Yaman. Tetapi perlu fokus dan juga tenang, sungguh-sungguh buat apa yang mereka telah lakukan ketika melawan Korea Selatan itu. Dibawa strategi dan taktikal itu untuk melawan Yaman pula. Oke, bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.